Ayo ikut meriahkan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga dan teman, rasakan serunya berbelanja. Rayakan Dirgahayu Indonesia, diskon di mana-mana. Bikin galau, ingin dorong semua, di hari belanja diskon Indonesia. Kado berita untuk Indonesia. HBDI, hari belanja diskon Indonesia. HBDI, kado berita untuk Indonesia. HBDI, happy birthday Indonesia. Selamat siang hadirin yang kami hormati, Ibu Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI beserta jajaran, Ibu Victoria Simanungkulit, halo Ibu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI dan juga jajaran, ada juga Ibu Nina Maurani sudah hadir di sini, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan RI, selamat siang. Bapak Dr. Andes Didi Junaidi MSI, Kepala Bagian Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta. Ada Bapak Budiarjo Yudiwansyah di sini, Ketua Umum DPP Hipindo, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Ibu Feti Kwartati, Ketua Panitia Hari Belanja Diskon Indonesia 2020 dan juga Direktur Utama PT Sarinah Persero. Ada Ibu Astri Wahyuni ya di sini, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia. Bapak Jeffrey Darmawan, Senior Vice President of Commercial Blibli.com. Perwakilan dari Lazada ada Bapak George dan juga Bapak Wesley yang hadir di sini. Ibu Trisha Iskandar, Vice President Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek. Bapak Hasan Aula, Ketua Umum Asosiasi APSI. Ada Ibu Levita Supit, Ketua Umum Asosiasi Wali. Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum Asosiasi GAPMI, Ibu Dwi Rani Pertiwi Zarman, Ketua Umum GP Jamu. Ada juga Ibu Susanti Wijaya, selamat siang Bu, Ketua Umum Asensi, dan juga Bapak Johan Rahmat, Ketua Umum AP3MI, rekan media dan juga anggota Hipindo dan undangan yang kami cintai. Selamat datang di acara Jumpa Pers Hari Belanja Diskon Indonesia 2020. Bukannya dong boleh ya. Ya, hadirin yang kami hormati, Hari Belanja Diskon Indonesia atau HBD Indonesia pertama kali hadir tahun 2017 sebagai bentuk persembahan peritel nasional untuk Hari Ulang Tahun Indonesia dan mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Jadi tahun 2020 ini adalah perhelatan keempat persembahan Hipindo, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, dan tahun ini terasa berbeda teman-teman dan hadirin sekalian, tetapi juga istimewa karena merupakan sinergi pengalaman berbelanja langsung atau offline di toko dan juga bisa berbelanja online di marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Lazada, dan juga Gojek. Dan tahun ini HBD Indonesia mengangkat semangat belanja untuk Indonesia sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan perekonomian nasional. Dan untuk kelancaran dan kesuksesan acara HBD Indonesia, kami mengajak hadirin di sini untuk berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita sambut Bapak Budiarjo Yudiwansyah, Ketua Umum DPP Hipindo, yang akan membuka acara Jumpa Pers Hari Belanja Diskon Indonesia 2020. Kepada Bapak Budi kami persilakan. Udah panik. Oke. Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa kehadiran kita semua pada hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita diberi kesehatan, kita semua bisa berkumpul
di dalam acara preskon dari Belajar Diskon Indonesia. Hadir hari ini adalah cara baru dalam preskon dengan kombinasi antara kumpul dengan juga untuk menghindari ya, terima kasih Ibu Angela sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Victoria bidang produksi dan Kementerian Koperasi. Kemarin Pak Teten ada WA saya, terima kasih Bu. Oh, ini nama kira Direktur Bidang Usaha. Semua ingin kenal Ibu nih. Ya. Dari Direktur Bidang Usaha Kementerian Perdagangan, Bapak Priyansyah. Siang Pak, Kepala Dinas dan UKM DKI, beliau yang memberikan masukan dalam kita melakukan dalam Bapak Ini Jurusan Perdagangan Koperasi dan UKM Ketua Provinsi DKI, juga kepada Feti sponsor daripada acara Belajar Diskon untuk di marketplace, Bapak Geoffrey Liu Dermawan dari Blibli selaku Senior Vice President Komersial Blibli.com. Dari Lazada, Bapak Wisely, sama Ibu Tripta Iskandar, Vice President Kebijakan Publik dari Gojek, dan juga dari yang menyaksikan online ada Bapak Asosiasi, ada Pak Hasan Ola dari Asosiasi Pengusaha Handphone, ada Lukman Ketua Asosiasi Pengusaha Pikiran Zaman Ketua Indonesia, ada Ibu Levita Supit, Ketua Umum Waralaba Indonesia hari ini. Ibu Levita, Tuhan Rahmat, Ketua Umum Asosiasi Pemasaran dan juga hari ini di sini. Ibu Susan, Ketua Umum Asensi, aku Asosiasi Asensi Indonesia. Ibu, ya sudah semua saya sebut. Kepada rekan media yang hadir melalui Zoom maupun juga hadir hari ini, kepada pengurus HIPindo, Dewan Pendiri HIPindo, dan semua anggota HIPindo dan semua undangan. Selamat datang di acara Jumpa Pers hari ini. Hari ini adalah, seperti saya ketahui, adalah 1 minggu lagi akan ada pembukaan Hari Belanja Diskon tanggal 14 Agustus. Hari Belanja Diskon adalah suatu event sudah berjalan 4 kali. Kita harapkan tahun ini di 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita dapat berperan dalam pemulihan ekonomi nasional, sektor real, kita satukan semua asosiasi di dalam sektor real perdagangan, mulai dari pemasok, retail, penyewa, mallnya juga, sampai dengan pemerintah, semua hadir hari ini adalah suatu dukungan nyata untuk bagaimana dalam masa-masa pasca COVID ini kita bangkitkan ekonomi. Dan sangat baiknya adalah kita retail offline bekerja sama dengan banyak marketplace. Dari ini dengan dukungan para teman-teman marketplace, kita yakin Indonesia bisa pulih secepatnya. Ada kebiasaan-kebiasaan baru, cara protokol kesehatan, dan juga cara menjual. Dengan adanya ini juga menciptakan lapangan pekerjaan dari Gojek. Kita banyak sekali bekerja sama dengan Gojek, dengan teman-teman ojol. Ini menciptakan kemarin waktu 4 bulan di mana saat mal ditutup masih bergerak ekonomi. Kita tidak bisa berjuang lain selain dari dengan keahlian kita sebagai retail pedagang untuk memutar ekonomi supaya lapangan kerja, ya Pak Adriansyah, kita sudah laporkan juga ke Pak Adriansyah, semua terbentuk kembali. Untuk sektor asosiasi yang mendukung ini juga kami berikan apresiasi. Bagaimana seluruh asosiasi bersatu di dalam event ini. Ini adalah satu kebanggaan buat himpunan penyewa retail. Kita berkompak untuk kembali melaksanakan yang keempat kalinya. Moga-moga di tanggal 14 kita bisa sukses mengadakan.
juga dengan tema belanja untuk Indonesia. Kenapa belanja untuk Indonesia? Yaitu kita harus jangan saving. Kondisi seperti ini kita harus spend. Pemerintah sudah membantu nanti dengan BLT, Pemda DKI dengan banyak sekali bantuan-bantuan sosial. Itu semua akan menggerakkan ekonomi. Nah, dari kita janganlah spend. Kita beli baik di online maupun di offline, beli ke tetangga kita, beli ke merek-merek lokal, bangga buatan Indonesia. Saya yakin Indonesia sektor konsumsinya bisa bangkit dengan 260 juta jiwa. Dan kita memang saat ini sedang resesi. John, oke, maaf. Ya, saat ini sedang resesi, sehingga kita dengan kondisi BPS terakhir kemarin, resesinya itu masih dalam tahap yang kita rasakan, masih kita sanggup untuk kembalikan ke angka yang lebih positif. Dari saya sekian, terima kasih. Nanti akan kita saksikan video tentang protokol kesehatan di pusat belanja yang akan kita persembahkan untuk semua masyarakat. Jangan khawatir datang ke mall, mallnya juga sudah aman protokolnya dan juga tenan-tenan juga sudah menerapkan. Terima kasih. Tangan. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh tersebut ya yang ditampilkan di video, tapi seluruh brand owners anggota Hipindo yang jumlahnya ratusan telah menerapkan safety protokol yang menjamin kenyamanan dan keamanan Anda berbelanja. Dan kali ini juga kita melaksanakan safety protokol, dan karena kita live juga di YouTube dan Zoom, mungkin bisa tenang gitu ya, biar semua terdengar jelas. Dan terima kasih Bapak Budiarjo Idwansyah atas paparannya, semoga persiapan dan pelaksanaannya lancar, karena ini adalah bagian dari semangat kita semua untuk membantu percepatan pemulihan perekonomian nasional. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, setelah ini kita akan melihat dan juga mendengarkan paparan dari Ibu Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif RI, yang sudah hadir bersama kita secara virtual juga, ya. Dan sudah siap Ibu Angelanya? Oke, selamat siang Ibu Angela, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Indonesia Maju. Yang saya hormati Ibu Victoria Simanung Khalid, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan jajarannya, Ibu Nina Mora, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum HIPindo, para perwakilan marketplace, para ketua asosiasi, dan rekan media, anggota HIPindo, dan para undangan sekalian. Tentunya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa bertemu kembali secara virtual. Dan saya sangat mengapresiasi inisiatif dari HIPindo yang telah menyelenggarakan Jumpa Pers Hari Belanja Nasional 2020. Saya sangat mengharapkan semoga Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bisa selalu menjalankan usaha-usahanya dengan mudah, terutama dalam kondisi saat ini kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan pandangan saya terkait upaya pemulihan dan potensi pengembangan UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi tatanan adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk UMKM. Kalau kita mengutip hitungan Bappenas, pandemi ini telah menggerus daya beli masyarakat hingga sekitar 362 triliun dalam waktu 10 minggu, hitungan akhir Maret sampai awal Juni. Sehingga dampak ini sebagai dampak adanya pembatasan aktivitas fisik, PSBB, dan pengurangan jam kerja secara signifikan. Pengurangan daya beli masyarakat ini tentunya berdampak terhadap permintaan produk-produk di luar kebutuhan pokok masyarakat. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terkontraksi minus 5,32% year on year, di mana kontraksi terdalam berasal dari komponen konsumsi rumah tangga sebesar minus 2,96%. Year on year, konsumsi rumah tangga triwulan 2 2020 terkontraksi hingga minus 5,51%, di mana penjualan retail mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman, tembakau, sandang, perlengkapan rumah tangga lainnya, bahan bakar kendaraan, barang budaya, rekreasi, serta barang-barang lainnya. Hadirin yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi yang negatif telah diprediksi oleh pemerintah. Sehingga dalam mengantisipasi hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian tanpa mengesampingkan aspek kesehatan pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat luas. Sehingga diharapkan kuartal ketiga dan keempat, ekonomi Indonesia dapat membaik. Terbukti dari sejumlah indikator di bulan Juni 2020 yang mengalami perbaikan, termasuk di sektor transportasi yang merupakan kunci penting untuk mobilitas ekonomi, dan mendorong perbaikan di sektor lainnya. Selain itu, beberapa indikator lainnya mengalami perbaikan, di antaranya PMI manufaktur, penjualan kendaraan bermotor, indeks keyakinan konsumen, dan pertumbuhan penjualan retail. Mengutip survei Bank Indonesia, kinerja penjualan retail mengalami perbaikan pada Juni 2020, terutama disebabkan oleh pelonggaran PSBB di sejumlah daerah di Indonesia, meski beberapa kota masih tumbuh terkontraksi. Hadirin yang saya hormati, pemerintah telah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus. Strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah, terutama melalui implementasi program pemulihan ekonomi nasional atau disebut program PEN, dan melalui peningkatan daya beli masyarakat serta dukungan sektor. Dari total jumlah 695,2 triliun rupiah anggaran untuk penanganan COVID-19 dan program PEN, 87,55 triliun rupiah teranggarkan untuk kesehatan, 203,9 triliun rupiah untuk perlindungan sosial termasuk bansos dan subsidi listrik, 120,61 triliun rupiah untuk insentif usaha, termasuk di dalamnya PPh 21, pembebasan PPh 22 impor, hingga penurunan PPh badan.
123,46 triliun rupiah untuk sektor UMKM, termasuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, pinjaman modal kerja hingga pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDP KUMKM. 53,57 triliun rupiah untuk pembiayaan korporasi, termasuk di dalamnya dana untuk restrukturisasi padat karya, PMN, dan talangan modal kerja. 106,11 triliun rupiah untuk dukungan sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam lingkup Kemenparekraf Baparekraf, ada tiga tahap strategi kebijakan yang direncanakan. Pertama, pengelolaan krisis yang mengutamakan keselamatan pelaku usaha parekraf, pekerja parekraf, dan masyarakat. Kedua, percepatan dan stimulus untuk pemulihan sektor parekraf dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru, yang dilakukan dengan penguatan SDM dan usaha parekraf, serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk dan jasa parekraf. Ketiga adalah penyiapan pasca COVID-19 dengan memperkuat ekosistem industri, investasi, dan digitalisasi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Melalui strategi tersebut, Kemenparekraf Baparekraf terus mengupayakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dengan menginisiasi beberapa program aksi, seperti program webinar Parekraf, program bantuan insentif pemerintah atau program penambahan modal kerja untuk sektor parekraf, dan program digitalisasi UMKM Parekraf dengan tajuk Beli Kreatif Lokal, guna mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejak diluncurkannya gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia oleh Bapak Presiden Jokowi bulan Mei yang lalu, per hari ini sudah lebih dari 1,1 juta UMKM yang bergabung, di mana targetnya adalah meningkatkan dari 8 juta UMKM yang sudah go digital menjadi 10 juta sampai pada akhir tahun. Tujuan dari gerakan Bangga Buatan Indonesia ini adalah agar dapat mendorong UMKM bertahan di masa pandemi COVID-19 melalui platform digital yang memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan pembeli dengan resiko kontak fisik yang minimal, dan bahkan meningkatkan pendapatan UMKM dengan memperluas pasar mereka. Tujuan kedua dari gerakan Bangga Buatan Indonesia adalah untuk meningkatkan kecintaan dan konsumsi masyarakat terhadap produk dan merek buatan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah memunculkan sebuah tatanan adaptasi kebiasaan baru. Perubahan kebiasaan dari analog ke digital menjadi sangat-sangat lazim saat ini, termasuk perilaku berbelanja. Di tengah kondisi pandemi saat ini, kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia 2020 oleh Hipindo yang sudah memasuki tahun keempat, di mana tema dengan tagar belanja untuk Indonesia ini diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat untuk pemulihan perekonomian nasional, peningkatan tingkat konsumsi domestik, serta memperkuat program pemerintah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kami juga memberikan apresiasi kepada Hipindo karena acara ini dapat menjadi wadah bagi UMKM untuk pengembangan usahanya. Dan kami berharap penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia 2020 dapat memacu perkembangan bisnis para UMKM atau para pelaku kreatif Indonesia melalui kerjasama dengan platform e-commerce atau marketplace. Hadirin yang saya hormati, Kemenparekraf Baparekraf mendukung penuh penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia 2020 dengan harapan program ini dapat berkontribusi dalam perekonomian negara. Semoga dengan penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia 2020 dapat turut membantu menggiatkan kembali roda perekonomian Indonesia. Selamat berbelanja dan mari kita bangkit untuk Indonesia maju. Terima kasih. Virtual di sana dan akan bersama dengan panelis yang ada di depan. Untuk silakan berdiri Pak di posisi seperti ini ya. Oke, di belakang stiker merah. Kita akan melakukan foto bersama. Ini benar-benar sinergi offline dan online ya teman-teman ya. Ibu Angela juga sudah bersiap-siap. Oke.
Silakan fotografer untuk mengambil maaf. Maaf, Bu. Maaf. Oke, ini dia sebagai salah satu sinergi offline dan juga online yang langsung juga terselenggara dan terlihat di jumpa pers karena Ibu Wakil Menteri juga sudah hadir secara virtual secara jelas dan juga disaksikan oleh ribuan mungkin dari YouTube Live dan juga dari Zoom. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Iya, dan selanjutnya untuk mengetahui persiapan dan juga pelaksanaan HBD Indonesia 2020 ini, mari kita sambut Ketua Panitia HBD Indonesia 2020 yang juga Direktur Utama PT Sarinah Persero yang bekerja keras untuk hari belanja diskon Indonesia. Ibu Fetty Kwartati, kepada Ibu Fetty kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kepada Ibu Nina dari Kemendak, Ibu Victoria dari Kemenko UKM, Pak Ardiansyah dari PMC DKI, kemudian rekan-rekan dari Marketplace, Pak Jeffrey dari Blibli, Gojek, kemudian Lazada dan juga Tokopedia, serta rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang ada di Zoom maupun juga yang Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan langsung dari jumpa pers hari ini. Teman-teman dari para asosiasi dan juga para pengurus HIPindo, selamat datang dan terima kasih atas dukungannya. Oke. Hari ini saya sedikit sharing mengenai persiapan kegiatan HBDI itu sendiri. Nah, ini saya sudah didakwa ke 4 tahun ya, jadi ketua panitia HBDI. Jadi saya udah bilang Pak Budi ini tahun terakhir. Jadi setiap tahun bilangnya tahun terakhir, tapi nggak pernah diganti-ganti. Tapi tahun depan udah harus diganti. Oke, sedikit mengenai latar belakang HBDI. Tentunya kita tahu bahwa ini dalam rangka ulang tahun HUT RI ya, ke-75 dan juga kado dari para retail untuk kita semua. Dan tahun ini adalah sangat khusus karena kita mau membangkitkan perekonomian Indonesia karena akibat dari pandemi dan juga sebagai salah satu bukti nyata persatuan kegiatan retail, di mana offline sangat harmonis dengan online, lalu juga ada pemberdayaan UMKM. Jadi rencananya sebenarnya ada satu kegiatan lagi, Ibu, yaitu bazar untuk UMKM yang dikerjasamakan Smesco dan Sarinah. Tapi sayang sekali izin untuk melakukan pamerannya belum bisa dikeluarkan. Jadi kami melakukan penjualan UMKM juga melalui digital. Jadi ini adalah event persatuan di mana semua channel retail bersatu padu untuk menggerakkan perekonomian Indonesia melalui perayaan HBDI. Dan tentu ini juga mendukung acara Bangga Buatan Indonesia, bagaimana produk Indonesia bisa dikenal di dalam negeri dan juga bisa melancong ke negara lain atau ke mancanegara melalui Indo Product Go Global. Oke. Sedikit data mengenai konsumsi rumah tangga, ternyata memang data membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga ini terkontraksi sebesar 5,51%. Ini adalah akibat dari pandemi COVID yang kita lihat secara year on year, quarter 2 2020 dibandingkan dengan quarter 2 2019. Dan ini adalah salah satu yang sangat kami khawatirkan selaku retailer, bagaimana kita bisa menyikapi keterpurukan ini. Kemudian kita juga lihat pertumbuhan makanan dan minuman drop dari 7,99% ke 0,22% di quarter 2 year on year. Jadi ini meliputi makanan dan minuman, kemudian juga termasuk tekstil dan pakaian jadi. Jadi ini merata, ya, terpuruknya merata, sehingga kita semua memang harus bersama-sama bahu-membahu meningkatkan pergerakan ekonomi nasional.
Oke, kilas balik sedikit mengenai HBDI. Tadi Bapak Ibu sudah ketahui ini tahun keempat. Jeripayah kami memang cukup panjang ya. Mudah-mudahan ini bisa continue sampai long term. Yang pertama dilakukan di tahun 2017, waktu itu pembukaannya di Jaya Expo Kemayoran. Yang kedua 2018 di Palembang, pembukaannya oleh Gubernur Sumatera Selatan waktu itu. Dan tahun lalu Pak Presiden berkenan hadir untuk meresmikan pembukaan acara HBDI di Senayan City. Nah, tahun ini kami juga berharap dari pemerintah, baik Presiden maupun kementerian bisa mendukung dan hadir dalam acara pembukaan. Kami masih berkoordinasi, semoga bisa mendapat kesempatan dibuka oleh beliau. Oke. Nah, statistik mengenai HBDI yang kita lihat bahwa di tahun 2017 meningkat ke 2018 dan juga ke 2019 dari sisi retailer, jumlah brand dan juga pusat belanja ya, dan kemudian juga kota-kota di Indonesia. Dan tahun ini kami yakin pesertanya akan lebih besar lagi karena kita melibatkan banyak channel dari digital, kemudian juga offline dan UMKM juga dikerahkan. Jadi harapannya tahun ini bisa banyak meningkat. Oke. Kemudian kenapa sih kita ada kado di sana, kado di sini, kado di mana-mana ya? Karena ini memang merupakan logo yang kita ambil dari niat untuk mempersembahkan kepada negara Republik Indonesia berupa kado. Jadi HBD itu adalah Happy Birthday Indonesia. Istilah komersilnya jadi Hari Belanja Diskon Indonesia. Dan kado ini kita ambil dengan desain motif-motif wastra Nusantara yang berbeda-beda setiap tahun. Di tahun 2017 mengambil atau mengusung batik Megamendung dari Cirebon. Kemudian 2018 karena kita lakukan di Palembang, kita mengambil songket Palembang. Yang ketiga adalah batik Pekalongan dan yang tahun ini batik Solo dengan tema Saung Galing. Nah, apa saja sih yang kita terima atau support online? Banyak sekali Bapak Ibu, ini bisa langsung dimanfaatkan. Kita bisa lihat di sini di mana contohnya Blibli ya. Blibli banyak memberikan benefit buat customer dari sisi promote untuk Hipindo members, kemudian juga dedicated promotion untuk promote HBDI, ada paid ads, kemudian newsletter, push notification, exposure on Blibli social media. Lalu ada prominent placement ya di Blibli website, special fee for Hipindo member, nggak cuma HBDI ya Pak ya, seterusnya ya. Oke, kemudian juga free shipping subsidi. Jadi ini benar-benar niat yang kami apresiasi dari para teman-teman marketplace untuk membantu mempromosikan acara HBDI. Nah, kemudian kita lihat dari Gojek ya, Gojek pun tidak kalah menariknya ya, ada promo GoFood, kemudian ada promo GoMall, GoPay, GoSend, dan juga Go apa lagi Bu? GoMasas nggak ada ya? GoMasas sama GoClean udah libur dulu. Oke, jadi ini yang kita bisa manfaatkan Go lainnya ya, bekerja sama dengan Gojek tentunya. Oke, Lazada kolaborasinya berupa free commission, Lazada social media, virtual shopping, voucher subsidi, kemudian apps dan inbox push, on-site, visibility, email, dan juga influencer. Ini kemarin ada syuting-syuting di toko ya Pak ya? Kayaknya sudah mulai heboh dari beberapa hari sebelumnya ya. Oke, kemudian yang ketiga, Tokopedia. Ya. Tokopedia kita juga akan berkolaborasi melalui homepage banner, push notification, lalu ada paid digital ads, social media post, influencer, live streaming melalui Tokopedia Play. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah yang offline, kita lihat offline, program promotionnya begitu banyak ya. Ini adalah salah satu program yang dikaitkan dengan HUT RI. Jadi ada angka 75%, 75%, 75.000, 75 orang. Jadi dengan angka 75 kita bisa berkreasi tahun ini. Dan Pak Menteri yang pertama kali HBDI diluncurkan, Pak Menteri sudah nungguin kapan Indonesia umur 100. Karena nanti diskonnya 100%. Gitu. Ya, jadi 25 tahun lagi moga-moga masih ada HBDI, diskonnya up to 100% ya. Oke. Ya. Oke, jangan lupa kami juga selalu akan mengedepankan protokol. Ya, ini adalah new norm dari para retail bahwa kita akan sangat strict dan disiplin. Sekarang dilihat Bapak Ibu bisa
tidak bisa bersentuhan ya, bertatapan pun dikasih kaca, dan ini juga akan diteruskan baik di toko maupun juga di mall. Dan semua para peritel dan juga asosiasi dari pusat belanja sudah sangat strict ya, bahkan di depan ditulis maksimum berapa orang. Nah, nanti petugasnya akan ngecek benar nggak. Hari ini mudah-mudahan nggak menyalahi ya Pak ya. Hari ini kayaknya lebih dari 30, tapi sebentar lagi juga udah bubar. Oke, jadi kira-kira seperti itu, dan terima kasih sekali untuk dukungan yang diperoleh oleh asosiasi lainnya, seperti Apindo, APSI, AMSC, APGAI, Pekertindo, Perkosmi, PHRI, ARKI, Wali, kemudian ada AP3MI, GAPMI, Asensi, dan juga Amin. Yang terakhir ini apa? Persepatuan, asosiasi persepatuan. Jadi banyak sekali asosiasi-asosiasi yang mendukung di kegiatan ini, dan kami sangat apresiasi sekali bahwa ini adalah bentuk konkret nyata dari para peritel secara bersama-sama melakukan pergerakan ekonomi yang kita lakukan secara fun ya. Karena kami yakini bahwa sebenarnya purchasing power itu ada. Terutama untuk golongan-golongan tertentu purchasing power itu masih ada, mereka masih mampu belanja, hanya saja was-wasnya itu yang masih dirasakan masih sangat mencekam. Jadi kita bisa mulai, akan dibuka tanggal 14 Agustus sampai 30 Agustus. Oke. Demikian Bapak Ibu kira-kira mengenai acaranya, dan untuk lebih melihat siapa saja yang memberikan diskon, kita punya video kompilasi ya, yang toko-toko atau brand mana aja yang memberikan diskon. Oke, saya akhiri, terima kasih sekali lagi untuk supportnya. Mari kita dukung acara ini dan kita sukseskan bersama-sama. Terima kasih. Ikut meriahkan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga dan teman, rasakan serunya berbelanja. Rayakan Dirgahayu Indonesia, diskon di mana-mana. Bikin galau, ingin borong semua, di hari belanja diskon Indonesia. Ikut meriahkan. Lihat di depan sudah hadir, ada Bapak George, halo Bapak, yang akan George Dermawan dari Vice President of Commercial Delivery.com, halo Pak. Juga ada Ibu Astri Wahyuni, betul ya Bu ya, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah. Ada Ibu Teti Kwartati juga di sini sebagai Ketua ABD Indonesia 2020 dan juga Direktur PT Sarana Persero, dan juga ada Bapak Budi Dewansyah di sini, ada juga Pak Wazli dari Lazada, dan juga di sini kita juga hadir Ibu Trisha Iskandar, Vice President Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek. Jadi kita akan menerima pertanyaan dari rekan media yang hadir di sini. Ya, silakan nanti tunjuk tangan, nama dan dari medianya mana. Setelah itu mungkin ada spesifik ditujukan kepada Bapak atau Ibu siapa. Selain itu kita juga sudah menerima banyak sekali pertanyaan yang masuk di Zoom ya, di online ya. Oke, mungkin kita mulai pertanyaan dari rekan-rekan media yang hadir di sini, silahkan. Pertanyaan lagi dikurasi ya. Oke. Silakan teman-teman mungkin menanya kira-kira apa saja sih kemudahannya, apa saja sih yang harus dilakukan kita sebagai konsumen begitu ya untuk pemulihan ekonomi nasional.
Oke, tamu-tamu juga boleh ya bertanya. Ya, mungkin di sini ada Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya, karena kebetulan kita sudah hadir di sini semuanya lengkap. Oke. Ya, silahkan. KBDI, berapa target peningkatan traffic pembelian online atau adakah target lainnya yang besar dari Hipindo? Oke, spesifik ditanyakan ke siapa? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab di sini pertanyaan tersebut. Bu Feti, mungkin? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang selalu paling menarik ya. Berapa target penjualan untuk kegiatan HBDI? Jadi tahun ini kami benar-benar lebih memfokuskan kepada penggiatan pergerakan ekonomi. Jadi masing-masing pihak dari offline maupun online tentu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan perekonomian yang harusnya bisa menggerakkan juga penjualan ya. Tapi berapa persisnya of course dengan keadaan pandemi ini kita juga harus melihat situasi, dan yang pasti kegiatan ini diharapkan menjadi starter pergerakan purchasing power dan juga kegiatan retail lainnya. Jadi itu yang lebih kami fokuskan saat ini. Terima kasih. Iya, tadi dari Jakarta Post ya mengenai target ini ya, target online. Kalau tahun lalu mungkin online tidak sekencang sekarang dukungannya ya, dan juga sekarang trennya juga sekarang orang bermain di online. Oke, kita akan pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Fadia Lidiana, cuma dia belum kasih pertanyaan. Oke, silakan untuk Ibu Fadia Lidiana. Sepertinya Dari detik.com sepertinya ini ganggu ini ya, coba. Halo, selamat siang. Halo. Iya, Fadia, untuk pertanyaannya bisa tolong di-send. Halo. Halo. Oh, terdengar Halo, suaranya. saya bisa bertanya langsung. Selamat siang. Ya, silakan Ibu. Ini tidak bisa lihat audio ya ini ya. Oke, silakan Ibu mengetik. Halo. Halo. Ya, balik. Oke. Terdengar nggak ya suara saya? Halo. Terdengar suaranya. Oke, silakan Bu. Oke. Saya rekaman Bu. Ya. Pertanyaan saya kepada Bu Feti. Bu, jumlah mall yang ikut HBDI tahun ini ada berapa ya Bu? Dan brandnya mungkin juga ada jumlahnya. Lalu ini Bu, tadi kan target mungkin belum bisa disebutkan, tapi kan dari tahun-tahun sebelumnya itu di 20 triliun, tapi di 2019 dinaikkan 20%. Nah, mungkin akan sama seperti itu atau diturunkan berapa persen sih Bu? Sama tadi terkait UMKM, kan karena nggak ada bazar, ini memasarkannya di mana ya Bu? Dan mungkin nasibnya UMKM untuk ikut HBDI ini seperti apa? Lalu Bu, yang terakhir satu lagi, mau tanya, mungkin ini pertanyaannya agak, tapi apakah diskonnya akan dinaik, kalau diskon ini akan dinaikkan dulu nggak sih baru diberikan diskon atau gimana? Mungkin boleh dijelaskan. Itu aja, terima kasih. Iya, pertanyaan tadi ditujukan kepada Ibu Feti dari Detik ya. Silahkan Ibu Feti. Pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah stores yang ikut serta dalam perhelatan HBDI 2020 kali ini? Oke, juga. Ya, tadi seperti saya sampaikan di paparan sebelumnya ya, mengenai HBDI di tahun-tahun 2017 sampai 2019, jumlah gerainya tahun lalu 20.000. Tahun ini harusnya lebih banyak lagi karena ini juga terbuka bukan saja untuk member Hipindo, tapi juga di luar Hipindo dan juga merchant dari marketplace. Jadi jumlahnya akan sangat lebih tinggi dari tahun lalu mengenai jumlah gerai dan juga jumlah brandnya. Ya, untuk tahun ini ya.
Oke, tepuk tangan dong untuk para brand owners yang sudah mendukung ya untuk belanja untuk Indonesia. Kita masih menunggu pertanyaan lagi. Oke, selamat siang untuk Ferdinand Tobing. Bagaimana dengan konsumen lansia? Dari suara.resi.com. Dari suara.com, Bu. Dari marketplaces mungkin apakah bisa menjawab juga apakah mungkin ada produk tertentu yang memang cukup heavy dibeli secara online gitu ya, atau mungkin secara offline, Pak, Ibu? Iya, mungkin ada produk tertentu yang mungkin kalau dari lansia, Pak. pemerintah tidak ada batasan usia, itu boleh semuanya datang ke pusat belanja. Jadi kami mengapresiasi bahwa Pemda, ya Pemda DKI juga tidak melakukan batasan usia. Namun kami harapkan memang kalau memang sangat penting baru pergi ke mall untuk yang batas usianya sangat lanjut ya, menurut saya itu. Jadi perhelatan Hari Belanja Diskon Indonesia ini bisa dinikmati bukan hanya untuk kita yang muda-muda ya Pak ya, lansia juga bisa ya, karena berbelanja itu untuk Indonesia. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi. Oke, ini dari Pusat Kebugaran, apa bisa disupport oleh Kementerian Pariwisata? Oke, mati. Ambil itu ya, oke. Ya, dan sementara banyak para konsumen sudah menunggu ya untuk bergerak kembali roda perekonomian. Mungkin dari teman-teman marketplaces banyak yang bertanya gitu ya, bentuk-bentuk supportnya seperti apa, atau memang dengan setiap bulan Agustus ini memang naik trafiknya. Gimana dengan Bu Astri Tokopedia? Naik? Sementara kita masih... Apalagi kita sudah sadar punya angka cantik ya, 75. Ya, bagi kami, pertama kami mengapresiasi kolaborasi juga antara Tokopedia dan Hipindo dalam hal ini untuk mendukung HBDI. Jadi kalau kita lihat di era pandemi ini memang musimnya kita kolaborasi ya, Bapak Ibu ya, udah nggak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Di Tokopedia sendiri kita akan mulai kampanye HBDI ini pada tanggal 14 Agustus berjalan sampai tanggal 30. Kita akan ada diskon spesial hingga 75%, pokoknya semua serba 75 juga. Dan di tanggal 14 sampai 15, kemudian 21 sampai 24, kita juga ada promo spesial, jadi kita ada kejar diskon, semua di bawah 75.000. Kemudian juga ada mystery box serba 7.500 untuk produk-produk dengan nilai minimal 100.000. Kemudian juga ada cashback serba 75, jadi bisa 7,5% atau 7.500. Kebetulan di bulan ini kami juga akan berulang tahun, tanggal 17 Agustus, jadi buat Tokopedia Agustus selalu spesial, dan tambah spesial karena bulan ini kita sama-sama ikut HBDI untuk mensukseskan kembali program pemerintah dan memulai kembali roda perekonomian. Jadi ini juga bagian dari keikutsertaan kami di dalam rangkaian Bangga Buatan Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Ibu Astri, dan itu juga hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman marketplace yang lain. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dulu deh. Oke, untuk pertanyaan dari detik.com, bagaimana nasib UMKM kalau misalnya tidak ada bazar? Bagaimana memasarkannya dan memasarkan produknya untuk mengikuti HBDI ini? Wah, tentu panjang jawabannya ya, UMKM bisa ikutan juga berarti ya. Silakan Bapak, Ibu. Kalau UMKM tidak ada bazar, gimana kira-kira mereka memasarkan produknya? Oke, jadi walaupun tidak ada bazar secara offline, kami tetap melibatkan UMKM untuk ikut acara HBDI ya. Dengan cara mereka juga berjualan di digital platform melalui salah satunya Sarinah
online dan juga marketplace lainnya. Jadi mereka pun memang sangat-sangat perlu wadah untuk menyalurkan produk-produknya yang sudah disiapkan sejak beberapa bulan. Jadi mereka punya kesempatan untuk join di marketplace juga. Oke, terima kasih. Berarti sudah banyak juga platform yang dia mengakomodir para pelaku industri di UMKM juga ya Bu ya. Betul. Dan juga mendapat dukungan yang luar biasa dari para marketplaces dan juga pemerintah. Oke, silakan dari Blibli Bapak George. Geoffrey, sorry. Ya, terima kasih banyak Pak. Untuk UMKM memang kita saya rasa hampir semua platform sekarang sudah mendukung UMKM ya. Nah jadi kita memang mengencourage semua UMKM itu supaya bisa aktif di digital serta juga dalam program saat ini. Terutama di bulan ini mungkin dengan BBI dan sebentar lagi mungkin akan ada stimulus juga ya yang akan diarahkan ke konsumen untuk belanja produk UMKM. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin bisa ditambahkan dari Lazada dan juga dari Gojek mengenai support dari banyak pihak nih terhadap entrepreneur gitu ya, kita bisa bilang ya Bu ya Pak ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami sangat mengapresiasi kerjasama kolaborasi Gojek dengan HBDI dengan HIPindo ini. Kalau kami dari Gojek, salah satu tujuan kami untuk berpartisipasi dalam HBDI ini adalah untuk selain membantu pemerintah dalam untuk memulihkan perekonomian, kami juga berpartisipasi aktif dengan Bangga Buatan Indonesia, suatu gerakan nasional yang sudah banyak programnya sampai akhir tahun nanti, dan kami juga tujuannya untuk membantu ekosistem UMKM kami di Gojek supaya mereka juga bisa memperluas pasar juga, ekspansi juga. Jadi itulah adalah salah satu target kami untuk ikut serta dalam HBD ini. Terima kasih. Ya. Oke. Ternyata not just a business but it's a mission juga ya untuk semua yang hadir di sini secara offline dan juga dari online marketplaces. Satu pertanyaan terakhir. Oke, dari Bisnis Indonesia, kira-kira produk apa yang bisa dipacu penjualannya selama momen HBDI? Terima kasih. Dari IM Fatimah Bisnis Indonesia. Iya. Jadi untuk hari belanja diskon ini momentum Lebaran kemarin kan kita tutup ya. Jadi peluang-peluang membantu UKM adalah dari stok-stok yang sudah diproduksi untuk Lebaran. Kita harapkan di bulan 8 bisa kita keluarkan. Mulai dari mungkin kita bisa keluarkan sarung, baju koko yang sekarang sudah numpuk di gudang. Saya harap ini bisa dimanfaatkan oleh semua retail, semua seller. Yuk kita habisin stok kita supaya berputar, bisa bayar tagihan dan bisa membayar karyawan. Kesempatan ini mumpung dibantu pemerintah, mumpung dibantu e-commerce. Yuk kita semua berbelanja, makanya tadi tagline-nya belanja untuk Indonesia. Saya yakin UKM banyak sekali membutuhkan event-event seperti ini. Apalagi pasar dilarang, kerumunan dilarang, manfaatkan toko-toko yang di mall, titip sebagai supplier, konsinyasi atau titip di marketplace sebagai seller yang sekarang sangat mudah dengan dukungan semua pelaku-pelaku marketplace, sangat gampang untuk buka toko di online. Itu dari kami, mungkin dari Lazada bisa bantu. Ya, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua panelis yang hadir di depan kita. Ternyata bukannya luar biasa ya, memikirkan negeri ini ya Pak ya. Bisa online, bisa offline, dan semuanya untuk Hari Belanja Diskon Indonesia, belanja untuk Indonesia. Terima kasih juga sudah hadir di Zoom memberikan pertanyaan para rekan-rekan media, dan kita akan menyerahkan karangan bunga. Oke, saya persilakan Ibu Fenty Kuartati untuk menyerahkan pertama kepada Ibu Astri Wahyuni, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia. Kemudian mungkin Pak Budi bisa bergantian menyerahkan kepada Bapak Jeffrey Liu Dermawan, Senior Vice President of Commercial Blibli.com. Silakan untuk diabadikan. Oke.
Dan selanjutnya Ibu Petik Wartati akan menyerahkan kepada Lazada yang diwakili oleh Pak Wesley. Kemudian Pak Budi menyerahkan juga kepada Ibu Trisha Iskandar, Vice President Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah dari Gojek. Satu lagi, kita juga berterima kasih kepada Cafe Betawi, tepuk tangan untuk Cafe Betawi, dan juga akan diserahkan karangan bunga kepada Pak Wajidi, General Manager Cafe Betawi. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin bisa diabadikan dulu. Tetap social distancing Bapak Ibu, jangan lupa. Ya, dengan demikian acara Jumpa Pers Hari Belanja Diskon Indonesia selesai. Nanti akan ada sesi foto lagi Pak setelah ini. Ya, betul. Iya, setelah ini kita juga akan melanjutkan sesi foto bersama. Dan Hari Belanja Diskon Indonesia seperti teman-teman sudah ketahui sudah di depan mata, yaitu tanggal 14 sampai 30 Agustus 2020. Sinergi offline dan juga online dan didukung oleh Tokopedia, Blibli, Lazada dan juga Gojek. Mari kita dukung Hari Belanja Diskon Indonesia 2020 yang menjadi bagian percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Have a nice day. Saya Anastasia Citra. Dan jangan lupa ya, belanja untuk Indonesia. Oke, setelah ini kita untuk Ibu Bapak Pramet dari Ketua Asosiasi, kita lanjut foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Ibu Victoria sudah hadir di sini. Saya perhatikan kali Ibu loh Bu. Juga ada Ibu Nina Mora di sana, Direktur Bina Usaha Perdagangan RI. Bapak Didik sudah hadir. Bapak Didik kita foto dulu Pak. Bapak Didik dari oke. Social distancing. Oke, social distancing. Oke, mungkin kami persilakan untuk Ibu Victoria dan juga dari DKI, Pemprov DKI Jakarta, Ibu Nina Mora, dan juga dari Polres Sipindo yang terhormat.